siap, hormat kepada guru, maaf juga gerak kemarin mengajar sebelum belajar. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Jadi yang saya sebut namanya, angkat tangannya ya. Coba dengarkan namanya. Andi Putri Dewi Cantika. Hadir Bu. Elsa Aufikri. Hadir Bu. Alif Jumsa. Hadir Bu. Elsa Febrianti. Hadir Bu. Muhammad Ferdi. Hadir Bu. Nur Safira. Hadir Bu. Redki Adrian. Hadir Bu. Ya, semuanya hadir ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, semuanya berdiri dulu nak. Semuanya berdiri. Jadi kita biasakan untuk melakukan lagu profil pelajar Pancasila. Coba 1, 2, 3, mulai. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkegiatan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berpikir. Ya, silakan kembali duduk di tempatnya. Sekarang yang kemarin pelajaran yang lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Sistem organ Sistem organ pencernaan pada hewan. Ada yang bisa sebut sistem pencernaan organ pada sapi? Ada yang bisa? Coba. Yang mulut, siapa lagi yang bisa? Iya, coba. Kerongkongan, Iya, siapa lagi yang bisa? lambung, Iya. Jadi itu termasuk sistem pencernaan pada hewan. Nah, sekarang kita belajar sistem pencernaan pada manusia. sistem pencernaan pada manusia. Jadi tujuan pembelajaran itu hari ini yaitu peserta didik dapat menyusun organ pencernaan pada manusia. Terus yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan fungsi pada manusia. Peserta didik yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis cara menjaga organ pencernaan pada manusia. Terus yang keempat, peserta didik dapat membuat poster organ pencernaan pada manusia. Ada yang bisa sebutkan sistem organ pencernaan pada manusia? Gimana? Perhatikan gambar di atas. Coba perhatikan. Ada gambar sistem apa itu di atas? Sistem pencernaan pada manusia. Ya. Mulai dari coba. Ini gambar apa di sini? Mulut. Kemudian dari mulut terus ke kerongkongan. Dari kerongkongan terus ke mana lagi? Lambung. Kemudian usus. Ya, kemudian kemudian jadi sistem pencernaan pada manusia itu terdiri dari ada mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, dan anus. Coba dari gambar di atasnya ada yang bisa menyebutkan apa fungsi dari mulut? Coba. Untuk mengunyah makanan. Ya, untuk mengunyah makanan. Coba ada yang bisa menyebutkan fungsi dari kerongkongan? Lambung. Ya, coba nak. Mendorong makanan ke lambung. Ya, coba. Ya, sudah bagus. Ada lagi yang bisa menyebutkan apa fungsi dari lambung? Ya, coba nak. Menghasilkan makanan yang kita makan. Ya, pintar. Nah, sekarang ya coba perhatikan di atasnya. Ini Apakah ada makanan sebuah favorit kamu nasi goreng, gambar bakso, atau video sate, tentang sistem pencernaan wah, manusia. Coba dengarkan bayangin Mina, yang aja, tadi. senior. Ketika kamu bayangin makanan favorit kamu, atau ketika kamu lihat bentuknya, cium baunya aja, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja. Bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulut. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kemudian kamu kembali beraktivitas seperti bekerja dan berolahraga.
Sedangkan itu, sebenarnya makanan yang kamu makan tadi masih ada di dalam perut dan sedang diproses oleh sistem pencernaan makanan. Makanan itu dicerna agar dapat menghasilkan energi yang kamu gunakan untuk terus beraktivitas. Lalu, di manakah sisa dari makanan itu? Tentunya, sisa makanan dari pencernaan akan dikeluarkan esok harinya. Nah, maka dari itu kita harus menjaga sistem pencernaan kita dengan baik agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Dengan cara makan makanan yang sehat. Kemudian mencuci tangan sebelum makan. Dan rajin menggosok gigi. Nah, itulah tadi proses sistem pencernaan manusia. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Ada yang bisa menyebutkan tadi tentang sistem organ pencernaan pada manusia? Ada yang bisa? Coba disebutkan tadi itu. Yang setelah diamati. Ya, coba urutkan pencernaannya nak. Bagaimana? Ya, coba aksa. Mulut. Ya, mulut. Kemudian mulut, dari mulut ke mana lagi? Kerongkong. Ya, kerongkong. Kerongkongan. Kemudian? Lambung. Ya, ke lambung. Kemudian? Ya, kemudian? Ya. Terus? Ke anus. Jadi, bagaimana sudah diamankan tadi? Sekarang kita lanjut. Sebelum kita lanjut, Ibu Guru akan bertanya dulu ya. Bagaimana jika salah satu organ pencernaan kita terganggu? Coba, siapa yang bisa? Coba. Sakit perut, Bu. Ya, bisa sakit. Misalnya pencernaan kita terganggu, misalnya sakit perut. Siapa lagi yang bisa? Ibu. Ya, coba dibaca. Diare, Bu. Ya, diare akan menyebabkan sakit perut. Terus, apa yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan organ pencernaan? Bagaimana caranya untuk menjaga organ pencernaan kita? Ya, coba Sarah. Jangan yang teratur, Bu. Ya, pola makan yang teratur. Siapa lagi ada yang masih bisa? Ya, coba Ira. Makan yang bergizi. Ya, makan makanan yang bergizi. Siapa lagi yang bisa menyebutkan cara menjaga organ pencernaan? Mencuci tangan sebelum makan. Yang mencuci tangan sebelum makan. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Jadi setiap kelompok itu terdiri dari 5 orang. Terdiri dari 5 orang. Yang mana sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah, Bu. Ya, coba satu perwakilan dari kelompoknya maju ke depan untuk mengambil kartu. Coba. Jadi kita terbagi atas 3 kelompok. Ada kelompok biru, ada kelompok orange, dan ada kelompok merah. Jadi saya bagikan dulu KPD-nya nak. Kemudian dikerja, berdiskusi dengan teman kelompoknya, ditulis namanya. Jadi itu yang kartu tadi, nah ditulis nama kelompoknya. Kemudian siapa-siapa nama kelompoknya. Jadi kegiatan ini untuk mengajarkan LKPD ini ada 2 kegiatan. Ada kegiatan pertama dan kegiatan kedua. Untuk kegiatan pertama ini yaitu mengerjakan LKPD yang tentang cara urutan sistem pencernaan pada manusia, terus fungsi organ pencernaan pada manusia, dan cara menjaga organ pernapasan pada manusia. Terus yang kegiatan kedua yaitu membuat poster. Jadi kegiatan ini dilakukan selama 2 kali pertemuan. Nah, sekarang sebelum mengerjakan LKPD-nya, coba perhatikan petunjuknya. Nah, ada pekerjaannya itu berdoa sebelum mengerjakan LKPD. Kemudian kedua, cermati dan analisislah bahan ajar yang ada dalam LKPD. Terus yang ketiga, tuliskan jawaban sesuai lembar kerja yang disediakan. Bagaimana? Sudah dibaca?
Bagaimana? Kelompok merah sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok oranye sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok biru? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita lanjut ke kegiatan kedua, yaitu membuat poster. Coba disiapkan dulu alat dan bahannya, nak. Coba disiapkan alat dan bahannya. Sekarang mengamati dulu video gambar di atas. Bagaimana cara membuat poster? Hai, jumpa lagi di channel Datu Handmade. Tutorial kali ini kita akan membuat poster tentang sistem pencernaan manusia. Langsung aja ke tutorialnya yuk. Dan tak lupa selalu aktifkan untuk dukung terus channelku dengan like, comment, dan subscribe. Perhatikan dulu ya, dan perhatikan. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan diantaranya kemudian untuk cara membuatnya, di sini aku buat dulu judulnya ya, yaitu sistem pencernaan manusia. Lalu kita lanjut dengan menggambar organ-organ sistem pencernaan manusia itu sendiri. Nah, bagaimana? Sudah dilihat tadi itu cara membuat sistem organ pencernaan pada manusia. Bagaimana? Sudah diperhatikan tadi? Sudah, Bu. Nah, sekarang ambil kertasnya, kemudian membuat poster. Besar ini di atasnya. Ya, sekarang bisa menyelesaikan membuat poster. Tulis namanya di sini. Sistem pencernaan. Ya, harus.
Dia bisa ditempelnya manusia yang nama kelompok. Sampai sini malam. Perbaiki caranya. Itu tidak saja ada indeksnya. Dua bagus sudah. Ini kasih sebentar ya DR. Bagaimana sudah selesai? Bagaimana kelompok merah? Sudah. Kelompok orange? Kelompok biru? Sudah semua. Nah, sekarang maju ke depan untuk setiap kelompok orang yang mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Bagaimana sudah siap? Nah, sekarang tepuk semangat dulu supaya semangat. Springingnya dulu. Tepuk semangat. Sekarang coba yang mewakili kelompoknya maju ke depan. Yang satu kelompok, dua orang yang maju ke depan untuk naik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Biru, coba maju ke depannya.
akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dari kelompok biru pada materi sistem pencernaan manusia. Adapun sistem pencernaan manusia yaitu mulut, Iya, mengunyah makanan, kerongkongan, mendorong makanan masuk ke dalam lambung, lambung, menghancurkan makanan yang kita makan, usus kecil, menyerap sari makanan yang diedarkan ke seluruh tubuh. dan anus. Fungsinya, tempatnya keluar tinja. Bagaimana, ada tanggapan dari kelompok lain? Bagaimana ini di atas? Apakah sudah sesuai tangannya? Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Ya, coba. Di sini nak, coba perhatikan di sini. Perhatikan. Besar tidak ada, Bu. Oh, yang ini usus besar. Organ pencernaan usus besar tidak ada. Ini tidak ada, ini organ pencernaan. Coba masih ada tanggapan lain? Masih ada tanggapan lain? Ya, tepuk tangan untuk kelompok biru. Ya, silakan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Coba tepuk tangan untuk dari kelompok orange. Jadi, sekarang Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. bagaimana? Ada tanggapan? Tidak ada. Coba tepuk tangan untuk kelompok merah. Tepuk tangan untuk kelompok merah. Nak. Silakan dulu. Jadi ini saya akan beri bintang. Misalnya mulai dari yang akan hasil proyeknya yang paling bagus, yang lengkap, saya beri bintang sebanyak 3. Karena kira-kira kenapa ini kelompok merah mendapatkan bintang 3? Lengkap, Bu. Ya, karena sistem pencernaannya lengkap. Kemudian hasil ini posternya sudah bagus. Jadi Ibu bagikan dulu soal evaluasinya. Tulis namanya, Nak. Sudah? Kelompok merah sudah? Sudah, Bu. Kelompok orange sudah? Ya, coba ditunjukkan lagi yang sudah. Kelompok orange, satu orang saja yang menunjukkan. Orang Ya, satu orang. Kelompok orange sudah? Ya, sudah semua ya? Nah, sekarang ada yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran untuk hari ini? Kelompok merah. Coba disimpulkan tadi dari pembelajaran yang kita bahas untuk hari ini. Coba Irmansyah simpulkan, Nak. Mulai dari yang sini, kemudian fungsinya. Sistem pencernaan pada manusia itu ada 6 organ. Iya. Yang pertama, mulut. Iya. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan. Iya. Kedua, kerongkongan. Iya. Kerongkongan membantu mendorong makanan ke lambung. Yang ketiga, lambung. Lambung berfungsi untuk menghaluskan makanan yang kita makan. Kemudian, usus halus.
Usus halus berfungsi untuk menyerap sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Usus besar berfungsi untuk menyerap air sisa makanan. Kemudian anus. Fungsi anus adalah mengeluarkan tinja. Jadi ada 6 organ pencernaan pada manusia. Nah, karena waktunya sudah selesai, sebelum Ibu tutup pembelajaran untuk hari ini, Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian pada hari ini? Senang. Alhamdulillah senang. Nah, sekarang coba ketua kelasnya nak pimpin temannya untuk berdoa. Ya, siapa mencoba ini? Maka tegak mari kita majelis sebelum pulang. Ya, jadi banyak belajar di rumah ya nak. Jangan banyak bermain. Coba bawakan keluar, silakan.